Apakah Anda bersedia melangkah maju dalam iman? Ketika Anda dipanggil untuk melayani hari Kamis yang diberkati, saudara-saudari, inilah pertanyaan refleksi kita hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Setelah Yesus naik ke surga, para rasul berkumpul untuk mengisi tempat Yudas yang telah mengkhianati Yesus. Karena itu, orang yang dipilih haruslah seseorang yang telah bersama Yesus dan para rasul serta menjadi saksi kebangkitannya. Komunitas itu berdoa memohon kepada Allah yang mengenal setiap hati agar menunjukkan siapa yang telah dipilihnya. Lalu mereka membuang undi dan undi itu jatuh kepada Matias. Allah membimbing gerejanya bahkan di saat kehilangan. Melalui penegasan roh, doa, dan kepercayaan kepadanya. Ketika seseorang ditunjuk menjadi pemimpin, seringkali ia bergumul dengan tanggapannya. Karena dia merasa tidak mampu memberikan apa yang tidak dimilikinya. Seringkali ia merasa belum siap, tidak cukup layak, dan tidak pantas memikul tanggung jawab itu. Walaupun keraguan itu bisa berasal dari kerendahan hati, orang Kristen tetap harus taat terhadap panggilan untuk melayani. Tuhan mengenal kekuatan dan kelemahan kita. Namun itu tidak berarti kita tidak bisa melakukannya. Justru, hanya dengan kekuatan Tuhanlah kita mampu melakukannya. Sebab ketika Tuhan mengutus, Ia juga mengurapi. Artinya, Ia memberi kuasa, melindungi, dan menyediakan segala sesuatu. Kita dipilih melalui seorang pembimbing rohani atau pengutus yang menjadi pengelola karya Tuhan. Dalam penegasannya, Ia melihat dalam doa siapa yang ingin Tuhan pakai. Dan biasanya kita mempertanyakan pilihan itu dengan berkata, "Mengapa saya? Tetapi mengapa bukan kita?" Tuhan memanggil bukan karena seseorang sudah mampu, tetapi karena seseorang mau taat. Allah dapat memakai orang yang taat. Aku telah memilih kamu dari dunia dan menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah yang tetap. Tetapi bisakah kita memilih misi kita sendiri? Seperti yang telah dikatakan, pribadi dan tempat pelayanan adalah bagian dari penegasan Sang Pengutus. Tuhan mengetahui situasi atau krisis di mana kita dapat dibentuk melalui kekuatan, kelemahan, dan keterbatasan kita. Karena itu, misi kita adalah momen kita. Mengapa? Karena di sanalah kita dapat menjadi pribadi yang Tuhan kehendaki. Ketika kita memilih misi kita sendiri, berarti kita tidak diutus. Sebaliknya, kita mengutus diri sendiri. Padahal misi berarti diutus. Tuhan sebenarnya tidak membutuhkan siapapun untuk melakukan pekerjaannya. Ia bisa memakai para malaikat untuk melakukannya. Tetapi Ia memberi kita hak istimewa untuk memperoleh tempat di kerajaan surga. Itulah sebabnya merupakan suatu kehormatan bagi Petrus dan para nelayan lainnya ketika dipanggil oleh Yesus. Namun ketika kita melihat Petrus, kita melihat bahwa ia memiliki sifat pemarah, karakter yang bisa membahayakan tugas untuk menjala manusia. Dan ketika kita melihat Petrus, kita juga melihat diri kita sendiri di dalam cermin. Sebagaimana Petrus dipanggil, demikian juga kita.
Sama seperti Petrus, kita memiliki kelemahan dan kekurangan. Sungguh merupakan suatu kehormatan ketika Yesus meminjam perahu Petrus untuk mewartakan firman. Namun lebih dari itu, Petrus sendiri dipanggil untuk mewartakan firman Allah. Tetapi bagaimana dengan kelemahan Petrus dan kelemahan kita? Jelaslah bahwa Tuhan tetap memanggil kita. Kareba Tuhan berbelas kasih dalam pelayanan kita. Yang berarti karena Tuhan mengasihani pengabdian kita. Hak istimewa untuk melayani akan memampukan kita untuk berubah. Sama seperti Yesus mengubah malam tanpa ikan menjadi tangkapan yang melimpah, kita hanya perlu menanggapi panggilannya. Tuhan membutuhkan hati yang taat dan percaya. Ia tidak memanggil hanya untuk meninggalkan kita. Ia menjaga kita dan apa yang kita tinggalkan. Ketika kita mengikutinya, kita menggemakan Mazmur, "Aku telah memilih kamu dari dunia untuk pergi dan menghasilkan buah yang tetap," sabda Tuhan. Dan Mazmur 113 mengatakan bahwa Tuhan akan memberikan tempat duduk bersama para pemimpin umatnya. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, aku menyerahkan kepadamu segala ketakutan dan keterbatasanku. Ketika Engkau mengutusku untuk melayani, buatlah aku memahami tujuanmu atas hidupku. Berilah aku keberanian untuk menjawab panggilanmu dalam situasi hidupku, di tengah pekerjaanku, dan dalam keterbatasan pengetahuanku. Satu-satunya keberanianku berasal dari pengalaman akan kasih-Mu yang begitu besar bagiku. Engkau mengenal hatiku. Tunjukkanlah kepadaku di mana aku dapat bertemu denganmu dalam misiku. Tempat di mana aku dapat menjadi pribadi yang Engkau kehendaki. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga kita, saudara-saudari. Tuhan memberkati gereja Katolik kita dan Couples for Christ.